biologis dan perkembangan kognitif. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Yuyun Masrofatul Lailiyah dari Prodi Tadris Matematika IAIN Kediri. Perkembangan biologis. Aku pendek, padahal ayahku tinggi. Aku sering diajak teman-teman yang lain. Lagi pula, gadis-gadis pun tidak tertarik kepadaku. Jim, 14 tahun. Aku tak tahan melihat penampilanku. Rambutku kaku, tidak pernah rapi. Wajah penuh dengan jerawat dan banyak berminyak. Badanku adalah bencana. An, 14 tahun. Itulah beberapa cetusan hati remaja di tengah perubahan pubertas yang mereka alami. Pengaruh faktor genetika terhadap perkembangan remaja. A. Sifat dasar gen ada 3, yaitu genotif, warisan genetik seseorang dan tidak semua jelas tampak. Fenotif, yaitu genotif tampil dalam ciri-ciri yang bisa diamati, seperti tinggi, berat badan, warna mata, dan lain-lain. Dan yang ketiga, reaction range, atau rentang reaksi, yaitu rentang jumlah kemungkinan fenotif untuk setiap genotif. B. Metode yang dipakai para ahli genetik perilaku. Para ahli genetika perilaku berasumsi bahwa perilaku ditentukan oleh interaksi antara faktor herediter dan lingkungan. C. Temperamen. Temperamen adalah gaya perilaku dan cara berespon yang khas yang ditampilkan oleh seseorang. Ada 3 kelompok. Yang pertama, bertemperamen mudah, yaitu cenderung bereaksi positif dan mudah menyesuaikan terhadap pengalaman baru. 2. Bertemperamen sulit, yaitu cenderung bereaksi negatif dan sulit menyesuaikan terhadap pengalaman baru. 3. Bertemperamen lambat menghangat, yaitu agak bereaksi negatif dan penyesuaian diri agak lambat. Interaksi faktor bawaan lingkungan dan perkembangan. 1. Interaksi genotip positif lingkungan. Contohnya, orang tua memiliki genetik cerdas dan cakap membaca. Mereka menyediakan buku bacaan bagi anak mereka sehingga anak menjadi cakap membaca. Interaksi genotif evotif lingkungan. Contohnya, anak yang aktif dan suka tersenyum akan mendapat lebih banyak perangsang sosial daripada anak yang pasif dan pendiam. Interaksi genotif aktif lingkungan. Contohnya, remaja yang genotipnya lebih ke musik, maka akan cenderung memanfaatkan waktu dalam lingkungan musikal. 2. Pengaruh lingkungan yang terbagi atau tak terbagi. Pengaruh lingkungan yang terbagi yaitu pengalaman remaja yang sudah dialami oleh orang lain di lingkungannya. Sedangkan pengaruh lingkungan tak terbagi yaitu pengalaman unik remaja yang dialaminya sendiri. Jadi bisa diambil kesimpulan, faktor gen dan lingkungan diperlukan bagi remaja, meskipun hanya untuk sekedar ada di dunia. Kedua faktor tersebut bekerja sama menghasilkan kecerdasan, temperamen, tinggi badan, dan lain-lain. Tanpa gen, tidak ada remaja. Tanpa lingkungan, tidak ada remaja. Ciri umum pertumbuhan fisik pada remaja. Ada 4 kurva tumbuh kembang, yaitu pertumbuhan fisik umum, organ reproduksi, otak dan kepala, serta kelenjar limfoid. Faktor-faktor yang mempengaruhi kurva pertumbuhan. 1. Mencari sasaran atau penstabilan diri. 2. Kecepatan kematangan yang berbeda. 3. Pengaturan berdasarkan umpan balik. Dan 4. Masa tumbuh. Pubertas. Pubertas yaitu perubahan cepat pada kematangan fisik yang meliputi perubahan tubuh
hormonal. Faktor pubertas. Ada 3, yaitu faktor genetik, massa tubuh, dan mutu makanan. Perubahan hormon. Hormon yaitu substansi kimiawi berkekuatan besar yang dikeluarkan oleh kelenjar endokrin dan dialirkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. 2 hormon utama yang penting dalam masa pubertas adalah androgen untuk laki-laki dan estrogen untuk perempuan. Perubahan fisik, yaitu meningkatnya tinggi dan berat serta kematangan seksual. Bisa diambil kesimpulan bahwa perubahan biologis di awal remaja tanpa dramatis, sehingga proses kognitif dan sosial emosional terabaikan. Perkembangan kognitif menurut Paget dan Branner. Jean Piaget adalah pakar psikologi dari Swiss yang hidup dari tahun 1896 sampai 1980. Teori perkembangan kognitif Piaget adalah salah satu teori yang menjelaskan bagaimana anak beradaptasi dan meninterpretasikan objek dan kejadian-kejadian sekitarnya. Tahapan perkembangan kognitif menurut Piaget ada 4. Yang pertama, tahap sensorik motorik, dimulai pada usia 0 sampai 2 tahun. Pada tahap ini, bayi mengkoordinasi pengalaman indrawinya seperti melihat dan mendengar. Yang kedua, tahap praoperasional, yaitu dimulai pada usia 2 sampai 7 tahun. Ini terbagi menjadi 2, yaitu tahap praoperasional pada usia 2 sampai 4 tahun, yaitu adanya fungsi semiotik atau simbol seperti bermain mobil dengan balok-balok kecil. Selanjutnya, tahap praoperasional pada usia 4 sampai 7 tahun, yaitu adanya egosentrik, adaptasi yang tidak disertai gambaran yang akurat. Tahap yang ketiga, tahap operasional konkret, dimulai pada usia 7 sampai 11 tahun, di mana aktivitas mental difokuskan pada objek-objek atau peristiwa-peristiwa nyata atau konkret dapat diukur, seperti kemampuan mengukur, memahami kuantitas, dan lain-lain. Yang keempat, tahap operasional formal, yaitu dimulai pada usia 11 sampai 15 tahun, di mana sudah mulai berpikir abstrak dan hipotesis. Jerome Seymour Brunner adalah seorang ahli psikolog dari Universitas Harvard, Amerika Serikat. Menurut Brunner, tahapan perkembangan kognitif ada 3. Yang pertama, tahap enaktif, yaitu pengetahuan diperoleh melalui respon motorik. Yang kedua, tahap ikonik, yaitu pengetahuan lebih banyak berasal dari gambaran imajinatif. Yang ketiga, tahap simbolik, yaitu pengetahuan lebih banyak berasal dari kata-kata yang berubah-ubah, simbol matematika, simbol sistem. Brunner menyatakan bahwa anak-anak akan belajar dengan baik jika pembelajaran yang dilakukan bermakna dan relevan dengan hidup anak. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel kami dan nyalakan loncengnya. Terima kasih.